Itu timbullah pertengkaran. Kenapa Kang Sule sekarang jadi yang ketakutan? Takut aja, artinya jadi waspada gitu. Apa yang paling Kang Sule takutin terjadi sama Natali? Sekarang malah kebalik, jadi guanya yang ketakutan ya. Oke, jadi dulu bisa dibilang sedikit banyak permasalahan tuh ada curigaan, dia yang cemburuan gitu. Iya, nah itu timbullah pertengkaran. Kenapa Kang Sule sekarang jadi yang ketakutan? Takut aja, artinya jadi. Berita artis terbaru hari ini. Akhirnya Sule buka suara usai disindir oleh Natalie Holzer soal tes DNA Azam sang anaknya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Akhirnya semua terbongkar setelah Uya-Kuya berhasil menghipnotis Sule. Sule akhirnya buka suara usai disinggung oleh mantan istrinya, yaitu Natalie Holzer, di status sosial media. Natalie Holzer baru-baru ini kembali mengungkapkan kecewanya ke Sule perkara anak Azam yang sakit. Natalie Holzer menyebut Sule tidak peduli dengan anaknya Azam yang sedang sakit. Sebelumnya, putra Sule dan Natalie Holzer yakni Azam Ardiansa Sutisna sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran demam hingga kejang pada Jumat 30 Juni lalu. Namun, Sule saat itu tak langsung datang lantaran masih menyelesaikan endorse dan baru datang setelah sholat Jumat. Seolah disebut tak peduli oleh Natalie Holzer, Sule menyinggung perihal pengalamannya sebagai orang tua. Sebagaimana yang dikutip dari YouTube Intense Investigasi pada Kamis 6 Juli 2023, Sule mengungkapkan pengalamannya saat menangani anaknya yang sakit. Kondisinya sih, kata dokter, itu biasa, anak kecil di umur 1 tahun sampai umur 5 tahun. Pasti akan mengalami itu, yang bagus dibawa ke rumah sakit. Saya ngalamin anak 4, Iki aja pernah berbusa dulu, kalau dulu sama orang tua tuh dikasih kopi katanya. Step biasanya, terang Sule. Menurut Sule, Azam sakit lantaran akan bertambah akal seperti yang dipercayai selama ini. Baru-baru ini Sule buka suara soal Natalie Holzer lepas hijab. Keputusan Natalie Holzer untuk melepaskan hijab tentu saja mengagetkan banyak pihak. Alasan yang tidak dibeberkan membuat banyak spekulasi bermunculan. Mantan suami Natalie Holzer, Sule pun jadi pihak yang banyak dicari untuk ditanyai perihal keputusan Natalie Holzer buka hijab. Keputusan Natalie Holzer untuk mengenakan hijab memang terjadi saat dekat dengan Sule. Alhasil, kini banyak spekulasi yang menyebut jika dulu Sule lah yang meminta Natalie Holzer berhijab. Mengetahui isu tersebut, Sule langsung membantah. Ayah Rizky Febian itu mengaku kalau keputusan itu datang dari diri Natalie Holzer sendiri. Oh enggak, bukan saya yang nyuruh berhijab, dia sendiri. Dengan sendirinya, dia tiba-tiba pakai hijab. Saya senang dong, dan gak ada suruhan, beber Sule yang dilansir dari YouTube Intense Investigasi pada Rabu 19 Juli 2023 lalu. Kendati sekarang, Natalie sudah meninggalkan hijabnya, Sule tetap memberikan pujian kepada mantan istrinya itu. Dia dari dulu memang cantik. Kalau urusan masalah hijab tidaknya itu urusan dia, ujar Sule. Saat ditanya versi mana yang disenangi dari Natalie Holzer, ayah Putri Delina itu mengaku senang-senang saja. Aku apapun suka karena kita sebagai human. Sebagai manusia harus suka karena setiap manusia diberikan kejelekan pasti dan kebaikan, tanda Sule. Sebelumnya, spekulasi soal hijab Natalie Holzer ini juga muncul dari pengakuan Ustadz Dery Sulaiman. Ia membongkar curhatan Natalie Holzer yang mengaku terpaksa mengenakan hijab lantaran disuruh oleh Sule.
Kala itu Natalie Halser ingin menjadi istri yang baik sehingga mengabulkan permintaan Sule untuk memakai hijab. Dia memang setelah masuk Islam itu pakai hijab karena disuruh sama mantan suaminya. Sama Kang Sule kan, Natalie Halser pakai hijab itu bukan karena Allah. Jadi dia merasa berpura-pura, mungkin itu bisikan-bisikannya. Padahal nggak mesti begitu, jelas Ustadz Dery Sulaiman dalam tayangan YouTube Cumi-Cumi. Ingin cepat selesai, Sule ajak media jangan perkeruh konflik dirinya dengan Natalie Halser. Pelawak kawakan, Sule mengajak kepada media untuk turut menjaga situasi agar tidak semakin memanas di tengah konflik dirinya dengan Natalie Halser selaku mantan istrinya. Saya mewakili Azam mohon maaf buat semuanya, jangan diperbesar diperkeruh, kata Sule. Lebih lanjut, Sule menyampaikan permintaan maaf atas segala kegaduhan yang terjadi selama ini. Ia mengaku tidak ingin berlarut-larut dalam konflik tersebut. Menurutnya, ia melakukan hal itu untuk mewakili putranya Azam Ardiansa. Diakui oleh Sule, dia sama sekali tidak kecewa dengan apa yang diungkapkan oleh mantan istrinya itu. Natalie Halser di unggahan Instagramnya yang menuduh Sule berselingkuh dengan wanita lain. 3 pernyataan Sule tanggapi Natalie Halser yang minta uang bulanan Azam di stop. Komedian Sule dan mantan istrinya, Natalie Halser, belakangan ini tengah menjadi sorotan publik. Natalie Halser beberapa waktu lalu meminta Sule menghentikan uang nafkah bulanan, cicilan mobil dan rumah yang diberikan kepadanya. Hal tersebut diungkapkan oleh Natalie Halser setelah melihat video pernyataan Sule merespon unggahan mantan istrinya soal membayar rumah sakit Azam. Kini Sule kembali merespon permintaan Natalie Halser yang sempat ramai jadi sorotan publik. Kompas.com merangkum respon Sule atas pernyataan Natalie Halser belakangan ini. Natalie Halser sedang emosional. Sule memaklumi sikap Natalie Halser yang mungkin salah paham atas pernyataannya soal nafkah. Sebab video yang beredar di media sosial sudah dipotong-potong hingga memberikan makna yang berbeda. Baginya, ungkapan Natalie Halser belakangan ini di Instagram hanya sebagai luapan emosi. Ungkapan emosional sebagai manusia, maafin sajalah, kekilafan aja itu, kata Sule. Sule tak merasa kecewa dengan sikap mantan istrinya belakangan ini. Sule justru meminta netizen untuk tidak lagi menghujat Natalie Halser. Sule menegaskan bahwa sebagai seorang ayah, ia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Sama halnya dengan mobil pemberiannya yang ingin dikembalikan oleh Natalie Halser, Sule menyebut bahwa pantang baginya mengambil lagi apa yang sudah ia berikan. Loh, kalau sesuatu hal yang sudah dikasih, ya tidak boleh kita ambil lagi. Ya udah, yang penting kita sebagai orang tua masih punya kewajiban untuk itu, memberikan fasilitas untuk anak, tutur Sule.